Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami izin akan mewawancarai Kakak sebagai pemenuhan tugas etika bisnis mengenai pekerjaan Kakak. Di mana saya sendiri Nuraini sudah bersama narasumber. Adapun anggota kelompok saya yang menemani wawancara secara online, yang pertama saya Amalia Eka Putri. Yang kedua, saya Jenfrid Agustin. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Kakak berikan kepada kami. Semua informasi yang Kakak sampaikan akan kami gunakan semata-mata untuk kepentingan akademik. Apakah Kakak bersedia jika sesi wawancara ini saya rekam? Ya, silakan. Untuk memudahkan kami dalam mencatat hasil diskusi kami. Langsung saja, Kak. Yang pertama, Kakak bisa memperkenalkan diri, mulai dari nama, pendidikan, dan pekerjaan saat ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Gibi Harlen. Pendidikan terakhir saya itu D3 Teknologi Pangan. Saat ini saya bekerja sebagai kredit admin di salah satu bank BRI di Kabupaten 50 Kota. Nah, yang kedua nih Kak, sejak kapan Kakak bekerja di bidang ini? Saya mulai bekerja sebagai administrasi kredit sejak awal saya masuk dari 2024 sampai sekarang lebih kurang 2 tahun. Dalam pekerjaan Kakak ini, bagaimana Kakak bisa tertarik dalam memilih profesi ini? Saya tertarik pada profesi ini karena pekerjaan kredit admin ini membutuhkan ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan analisis yang baik. Selain itu, saya juga tertarik dengan dunia perbankan dan pembiayaan yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perjalanan karir Kakak hingga Kakak bisa mencapai pada posisi saat ini? Saya awalnya memulai karir dari posisi customer service. Seiring bertambahnya pengalaman dan pemahaman mengenai proses kredit, saya dipercaya untuk menangani administrasi kredit secara lebih kompleks, mulai dari verifikasi dokumen hingga mengelola data kredit nasabah. Pengalaman tersebut membantu saya berkembang hingga berada pada posisi saat ini. Nah, mungkin dari teman-teman saya juga ada yang ingin ditanyakan kepada Kakak. Mungkin yang pertama kepada teman saya, Amelia Eka Putri. Kepada Amel, boleh? Ya, baik. Terima kasih, Inun. Perkenalkan lagi, saya Amalia, Kak. Jadi di sini saya akan bertanya tentang etika profesi di pekerjaan Kakak. Mungkin pertanyaan pertama, kode etik apa saja yang harus dipatuhi Kakak dalam profesi ini? Untuk kode etik, mungkin yang biasa saya patuhi itu yaitu menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah. Selanjutnya bekerja secara jujur dan profesional, mematuhi peraturan perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga menghindari konflik kepentingan yang mungkin tidak terlalu penting. Jadi saya menghindari konflik-konflik lah, yang juga bersikap objektif dalam proses dokumen kredit. Jadi bagaimana cara Kakak kayak menerapkan etika profesi tersebut dalam pekerjaan sehari-hari Kakak? Saya selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan hanya memberikan akses kepada pihak yang berwenang. Selain itu, saya juga memastikan seluruh dokumen diproses sesuai prosedur tanpa membedakan nasabah, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan maupun pelanggannya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan tentang kendala dalam menjalankan kode etik ya Kak. Kendala apa sih yang paling sering Kakak hadapi saat menjalankan kode etik di tempat kerja Kakak?
Kendalanya mungkin salah satu kendala yang sering dihadapi ya, adanya tekanan untuk mempercepat proses kredit meskipun dokumen belum lengkap. Selain itu juga terkadang terdapat permintaan informasi dari pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk mengakses data nasabah. Lalu bagaimana cara kakak mengatasi kendala tersebut? Untuk mengatasi kendala, saya tetap berpegang pada prosedur yang berlaku dengan memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi sebelum proses dilanjutkan. Untuk permintaan data, saya hanya memberikan informasi kepada pihak yang memiliki otorisasi sesuai kebijakan perusahaan. Jadi menurut kakak, keterampilan apa yang paling dibutuhkan untuk menjalankan profesi ini, Kak? Keterampilan yang dibutuhkan mungkin seperti ketelitian dalam memeriksa dokumen, kemampuan administrasi dan pengarsipan data, kemampuan mengoperasikan komputer, dan aplikasi perkantoran. Komunikasi yang baik juga harus dijaga dengan nasabah maupun tim internal kita. Manajemen waktu kita dan kemampuan bekerja di bawah tekanan, serta kemampuan analisis terhadap dokumen dan data kredit. Baiklah Kak, sekian pertanyaan dari saya. Kakak mungkin anggota selanjutnya ingin bertanya juga kepada Jian. Baik Kak, di sini saya mau izin bertanya beberapa hal. Ya, silakan. Menurut kakak, apa sih tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam menjalani profesi kakak saat ini? Tantangan terbesar saya mungkin memastikan keakuratan data dan kelengkapan dokumen dalam waktu yang relatif singkat. Kesalahan kecil dalam administrasi dapat berdampak pada proses kredit dan operasional perusahaan. Selanjutnya, gimana sih prospek profesi ini menurut kakak di masa depan? Menurut saya, prospek profesi kredit admin masih cukup baik karena sektor perbankan dan pembiayaan terus berkembang. Meskipun banyak proses yang mulai terdigitalisasi, peran kredit admin ini tetap dibutuhkan untuk melakukan verifikasi, pengawasan, dan pengelolaan administrasi yang memerlukan ketelitian serta pertimbangan manusia. Oke. Di sini kamu minta masukan gitu dari kakak. Pertama tuh, menurut kakak apa sih saran untuk kami sebagai mahasiswa atau generasi muda ini yang ingin menekuni profesi seperti kakak? Mungkin perbanyak pengetahuan tentang administrasi serta keuangan dan menggunakan teknologi informasi. Selain itu, latih kemampuan komunikasi, ketelitian, dan tanggung jawab, karena ketiga hal tersebut sangat penting dalam pekerjaan ini. Oke. Mungkin ini terakhir ya Kak. Ya. Kira-kira apa sih, adakah kakak pesan atau motivasi yang ingin kakak sampaikan kepada kami selaku mahasiswa dan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja? Mungkin jangan takut melalui posisi apapun, karena setiap pengalaman kerja akan memberikan pembelajaran yang berharga. Teruslah mengembangkan keterampilan, menjaga integritas, dan memiliki kemauan untuk belajar. Dunia kerja tidak hanya membutuhkan orang yang pintar, tetapi juga individu yang disiplin, jujur, dan mampu bekerja sama dengan baik. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya kembalikan ke Inung. Ya, sama-sama. Baik Kak, terima kasih kepada kakak yang telah memberikan kami kesempatan dan juga waktunya, dan juga telah memberikan kami atas tanggapan dan jawaban yang telah diberikan. Semoga Allah mudahkan pekerjaan kakak ke depannya. Sampai jumpa di lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.